Candy terus lawak mencari cara kan untuk mengatasi rasa bosannya itu. Sampai akhirnya entah pikiran tuh muncul dari mana Wak ya. Tiba-tiba si Candy ini mendapatkan satu ide yang sangat mind blowing. Yaitu apa? Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Seperti biasa di malam minggu ini aku akan menemani kalian dengan membawakan satu kisah kriminal request dari JJ Bogor. Makasih ya J. Ini salah satu request dari Wawa yang udah ngisi form untuk saran topik di Nadia Umara Channel yang ada di link yang aku taruh di description box. Jadi kalau misalnya kalian juga pengen aku membahas apa, menceritakan apa, tulis aja di form yang di description box Wak ya. Dan anyway nih Wak ya, aku pasti yakin kalian pernah dengar istilah serigala berbulu domba yang bisa diartikan sebagai seseorang yang aslinya jahat tapi bisa menutupi kejahatannya dengan berpura-pura baik. Nah, istilah ini memang cocok sekali dengan kasus yang akan aku ceritakan ke kalian malam ini Wak, yaitu tentang dua orang perempuan yang sejak lama bersahabat baik, bestie kali mereka ini, saling jadi tempat cerita dan bahkan nih Wak ya, masing-masing anak mereka juga bersahabat loh. Jadi ibunya nih sahabatan, anak-anak mereka juga ikut sahabatan gitu. Tapi dibalik semua kebaikan itu ternyata salah satu dari mereka ini keji kali Wak. Dia ini tega merusak keluarga sahabatnya sendiri dan bahkan sampai menghabisi nyawa sahabatnya itu. Lalu ketika kasus ini terungkap, polisi itu sampai hampir terkecoh gitu loh, karena si pelaku ini betul-betul kelihatan macam orang baik kali Wak. Nah, penasaran kalian kan Wak, emang masalah apa sih yang membuat sampai persahabatan mereka ini hancur dengan cara yang sangat tragis? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, kita mulai kisah ini dari perjalanan hidup seorang perempuan bernama Candy Montgomery. Nah, jadi Wak, Candy Montgomery ini lahir di Kansas, Amerika pada tanggal 15 November tahun 1949 dengan nama asli Candace Lynn Wheeler. Nah, pada awal tahun 1970-an, Candy ini menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Pat Montgomery. Nah, dari pernikahan itu mereka dikaruniai dua orang anak Wak, satu perempuan, satu lagi laki-laki, nggak nemu aku namanya siapa. Nah, lalu pada tahun 1977, Candy ini beserta seluruh keluarga kecil memutuskan untuk pindah rumah ke kota Weil yang ada di Texas. Di tempat tinggal mereka yang baru ini Wak, Pat, suaminya si Candy ini bekerja sebagai electrical engineer di sebuah perusahaan yang bernama Texas Instrument. Nah, dengan pekerjaan itu Pat ini bisa menghasilkan uang lumayan loh Wak, sebesar 70.000 USD dalam satu tahun. Kalau sekarang tuh kurang lebih tuh sekitar 340.000 USD atau sekitar 5,4 miliar rupiah per tahun kalau sekarang ya. Nah, karena uang yang didapatin sama Pat udah lebih dari cukup, mereka pun mampu Wak membeli rumah yang bagus, yang layak untuk dihuni bersama. Dan selain itu Candy ini juga jadi nggak perlu bekerja Wak, dia tetap stay di rumah sebagai ibu rumah tangga dan mengurus kedua anak mereka tadi. Candy pun menjalankan perannya sebagai istri dan ibu dengan sangat baik. Setiap jam 5:30 sore itu Wak, Candy ini pasti sudah menyiapkan makan malam di atas meja mereka sehingga keluarga mereka ini bisa langsung makan bersama setiap kali si Pat itu pulang kerja gitu. Dan nggak cuma itu aja Wak, sembari mengurusi anak-anak mereka serta juga kebutuhan rumah, Candy ini juga mengisi waktunya dengan aktif berkegiatan di gereja di mana dia tergabung sebagai kelompok choir atau paduan suara. Nah, karena aktif berkegiatan di gereja ini, Candy pun jadi punya banyak teman baru lah ya kan di sana. Nah, salah satunya yang sangat dekat sama Candy adalah seorang perempuan Wak bernama Betty Gore. Nah, sejak mereka pertama kali bertemu, tidak butuh waktu yang lama bagi Candy sama Betty ini untuk saling akrab Wak. Kenapa? Karena si Betty ini juga ternyata memiliki banyak sekali tuh kesamaan sama si Candy. Mereka ini macam sefrekuensi gitu lah Wak. Betty ini juga tergabung di grup choir yang sama-sama si Candy. Betty ini juga sudah menikah. Betty juga sama-sama udah punya anak. Dan bahkan anaknya Betty yang bernama Alicia Wak juga bersahabat baik tuh dengan anak sulungnya Candy yang aku nggak nemu namanya siapa ya. Nah, dari kesamaan-kesamaan itu, obrolan antara Candy sama Betty ini pun ya jadi nyambung lah. Keduanya jadi sering ngobrol bersama dan jadi tempat curhat tuh untuk satu sama lain gitu. Dan jadi bestie kali lah mereka. Nah, dari hal-hal yang sudah aku ceritakan tadi, kehidupan seorang Candy Montgomery ini terlihat sangat bahagia kali kan Wak ya. Keluarganya rukun, secara finansial juga tercukupi, aktif juga berkegiatan di gereja, punya sahabat baik dan lain-lain. Tapi ya itulah dia, di balik semua kelebihan yang aku sebutkan tadi Wak, ternyata diam-diam si Candy ini ngerasa ada yang kosong di dalam hidupnya. Bagi si Candy Wak, hidupnya ini kok lempeng-lempeng aja ya, kok jadi membosankan ya gitu. Sehingga dia ini ingin ada sesuatu yang lebih menantang
menantang lagi tuh di hidupnya. Candy terus lawak mencari cara kan untuk mengatasi rasa bosannya itu. Sampai akhirnya entah pikiran tuh muncul dari mana Wak ya. Tiba-tiba si Candy ini mendapatkan satu ide yang sangat mind blowing. Yaitu apa? Candy berniat ingin melakukan perselingkuhan. Di situ Candy mikir, sebenarnya suami aku ini si Pet ini orang yang baik kok. Pekerjaannya juga oke, dia pun juga ganteng gitu kan, dia bisa ngasih aku uang banyak. Tapi dia ini pendiam kali, ngebosenin. Gak cocok buat aku yang punya jiwa petualang ini. Pokoknya udahlah, mulai besok aku mau cari laki-laki lain aja lah yang lebih menarik lagi daripada si Pet. Laki-laki yang bisa bikin hidup aku ini lebih seru. Gitu. Udah baik-baik hidupnya kayak gitu kan, punya pula ada keinginan buat selingkuh supaya lebih menantang aja gitu Wak. Nah dah tuh akhirnya Candy pun mulai merealisasikan niatnya dalam mencari selingkuhan. Sampai akhirnya di musim panas tahun 1978 Wak, ada seorang laki-laki yang sangat menarik perhatiannya si Candy. Dan laki-laki itu bukan orang yang asing. Sebenarnya Candy ini juga udah mengenal dia sejak lama Wak, karena mereka juga sering ketemu nih di gereja kan. Dan laki-laki itu adalah Alan Gore. Kok agak familiar ya Nadia namanya? Gore. Dari namanya kalian udah bisa nebak kan siapa dia nih? Alan ini adalah suami dari sahabatnya sendiri, which is suaminya Betty Gore sama Alan Gore ini. Pasangan suami istri ya, dia naksir sama si Alan Gore. Terus kenapa Candy ini bisa tiba-tiba tertarik sama si Alan Nadia? Bukannya Candy ini pasti tahu kalau Alan ini suaminya si Betty? Nah jadi Wak ceritanya nih pada suatu malam Candy sama Alan ini ikut serta dalam pertandingan voli yang memang diadakan sama gereja mereka. Dan kebetulan dalam pertandingan voli itu Candy sama si Alan ini satu tim. Lalu ketika pertandingan itu sedang berlangsung, adalah itu satu momen di mana Candy sama si Alan ini nggak sengaja bertabrakan waktu mau nangkap batu pula nangkap bola tabrak lah gitu kan. Jadi waktu itu macam orang lagi terhipnotis lah Wak. Si Candy ini langsung terpukau menatap si Alan. Seksi juga laki-laki ini ya. Aku yakin nih dia pasti bisa bikin hidup aku lebih berbunga-bunga lagi, kata dia gitu. Nah sejak kejadian itu Candy pun ya jadi nggak bisa Wak berhenti memikirkan Alan nih suami sahabatnya. Sampai-sampai dia pun nekat mendekati Alan. Betul, nekat dia dideketinnya kan. Nah dari sini Wak perselingkuhan antara mereka berdua itu dimulai. Nah, sebelum aku masuk lebih jauh ke kisah perselingkuhan antara Candy sama Alan Wak, terlebih dahulu aku mau menceritakan tentang kondisi rumah tangganya si Alan dan Betty nih ya, sahabatnya nih ya. Jadi sejak Betty sama Alan Gore ini pertama kali bertemu Wak, keduanya tuh dengan cepat langsung jatuh cinta dan excited kali tuh untuk memulai hidup bersama. Keduanya pun menikah pada bulan Januari tahun 1970 ya. Nah setelah menikah, Betty sama si Alan ini menjalani rumah tangga mereka dengan sangat-sangat bahagia Wak. Tapi keadaan itu perlahan-lahan berubah ketika Alan ini sudah mulai sibuk kerja. Jadi Alan ini memang dikenal sebagai orang yang pekerja keras sekali lah Wak. Dia ini sering sekali dipercaya untuk ikut serta dalam berbagai tugas yang ada di kantornya. Salah satu yang paling sering dia lakukan adalah tugas di luar kota. Itu pun gak sehari 2 hari Wak. Nah alhasil Betty pun jadi sering lah ditinggal sendirian di rumah kan. Dia pun juga jadi ngerasa kesepian. Nah kesepian yang dirasakan sama si Betty ini semakin parah lagi ketika dia melahirkan anak pertamanya, si Alicia itulah. Dimana pada saat itu si Betty ini mulai mengalami sebuah gangguan yang disebut sebagai postpartum depression atau depresi pasca kelahiran ya. Nah kondisi inilah yang membuat si Betty ini semakin gak mau lagi ditinggal sendirian sama si Alan. Betty ngerasa resah kali itu setiap kali dia berjauhan sama suaminya, sehingga dia ini jadi sering sekali nelpon si Alan di jam kerja Wak. Dan ini nelponnya juga gak normal, per berapa menit gitu pasti diteleponnya terus si Alan ini telepon gitu berulang-ulang kali. Nah bahkan pernah tuh ya suatu hari si Betty ini nelpon bosnya Alan dan minta supaya si Alan ini gak usah diikutkan dalam tugas dinas keluar kota Wak. Pun kalau memang si Alan ini tetap ikut dalam tugas dinas di luar kota itu, Betty itu nggak segan-segan di teleponnya hotel tempat si Alan itu nginap Wak. Segitu posesifnya. Nah sikap Betty yang kayak gitu ya lama-lama buat si Alan ini ngerasa agak nggak nyaman lah Wak. Kesal juga lah kan digituin terus kan. Lalu tepat ketika rumah tangga si Alan sama si Betty ini mulai nggak kondusif, disitulah si Candy nih masuk nyelip dia. Sampailah pada suatu hari di bulan Oktober tahun 1978 setelah Alan sama si Candy ini selesai main volley di pertandingan yang berbeda Wak ya. Bukan waktu kejadian mereka ketabrak itu, bukan, beberapa saat kemudian ada tanding lagi lah gitu kan. Dia kepikiran sama si Alan terus kan. Nah waktu selesai tanding ini si Candy nyamperin si Alan. Dia ngomong gini Wak, Alan, selama ini aku sering mikirin kamu loh, dan itu sangat ngeganggu aku kali. Aku tertarik kali sama kamu Alan, tapi aku juga gak tahu nih apa yang sebenarnya aku inginkan. Yang jelas aku capek terus-terusan kepikiran kamu, dan aku cuma pengen kamu tahu itu katanya ke suami sahabatnya tuh. Dan setelah ngungkapin perasaannya itu udah Candy cabut aja tuh. Dia pergi, dia gak nunggu responnya Alan, dia langsung masuk ke dalam mobilnya meninggalkan si Alan yang
ngomong apa dia nih? Alan juga terkejut, tiba-tiba kok sahabat istrinya ngomong kayak gitu. Dia kaget Wak, sambil juga mikirin ucapan si Candy tadi. Nah lalu sekitar seminggu kemudian Wak, Alan pun memberanikan diri nih nanya ke si Candy langsung. Candy, kemarin kamu bilang kalau kamu tertarik sama aku kan? Terus apa yang mau kamu lakukan dengan hal itu? Kepancing Alan Wak. Dengar pertanyaan si Alan, tersenyumlah si Candy, dia bilang, kamu tertarik nggak buat selingkuh? Katanya. Jawaban Candy lagi-lagi bikin si Alan ini terdiam, Wak. Di satu sisi sebenarnya Alan ini juga tertarik pula sama si Candy, Wak. Tapi di sisi lain dia juga nggak mau nyakitin perasaan istrinya si Betty, dan dia juga nggak mau ngerusak rumah tangganya sendiri. Apalagi pada saat itu, Wak, di waktu udah siapa ini nyelip, Wak, kondisinya si Betty itu udah hamil anak kedua. Dan selain itu Alan ini juga tahu gimana sakitnya diselingkuhi karena di awal pernikahan mereka, Wak, ternyata si Betty dulu pernah ketahuan selingkuh juga. Jadi si Alan ini bukan mau balas dendam, dia malah nggak mau melakukan kesalahan yang sama seperti yang sudah dilakukan sama istrinya. Akhirnya situ Alan bilang lah ke Candy kan, aku nggak mau lah, aku nggak yakin mau selingkuh dari Betty, tapi coba aku pikir-pikir dulu ya, katanya. Aduh, gimana sih Lan? Ndak iya juga nih. Udah Candy bilang, oh ya udah kamu pikir-pikir aja lah dulu, nanti kalau misalnya kamu sudah siap, ayo kita ngobrol lagi. Tuh kata Candy, Wak. Hari-hari pun berlalu dan tanpa terasa sudah lewat 3 minggu sejak Alan sama si Candy terakhir ngobrol tadi, Wak. Pada saat itu Alan ini belum ngasih kabar lagi, belum. Candy pun waktu itu udah mulai putus asa, Wak, karena dia mikir, oh Alan ini nggak mau nih pasti ngejalanin hubungan romantis sama dia kan. Tapi dugaan itu ternyata salah, karena pada saat si Candy berulang tahun ke-29 pada bulan November 78 itu, Wak, Alan tiba-tiba ngubungin dia bilang, selamat ulang tahun ya. Ayolah yuk kita rayain sambil makan siang bareng yuk. Sekalian ada yang mau aku diskusikan sama kamu, kata si Alan kan. Oke, baik, maulah si Candy. Nah pada saat mereka ketemu, Wak, di situ Alan memberikan kantong kecil berisi permen rasa kayu manis yang bernama Red Hots. Nah di dalam kantong itu juga ada kartu ucapan, Wak, bertuliskan for the last of the Red Hot Lovers. Nah FYI, Wak, kalimat tadi ini diambil dari sebuah film dengan judul The Last of the Red Lovers loh, yang tayang pada tahun 1972. Nah kalimat tadi tuh, Wak, memiliki makna tersirat, ada maksudnya, Wak, bahwa si Alan ini ingin mengalami pengalaman seksual sama si Candy, yang mana pengalaman itu akan menjadi pengalaman paling menarik dalam hidupnya. Intinya kayak gitulah. Nah Candy memang mengetahui makna dari kalimat itu waktu membaca. Terus senyum-senyum sendiri dia. Dia tahu betul kalau kalimat itu menunjukkan bahwa Alan setuju dengan rencana perselingkuhan mereka. Wah, akhirnya nih selama makan siang kan, mereka lagi makan siang kan, Alan sama si Candy banyak berdiskusi membahas tentang rencana perselingkuhan mereka. Berdiskusi dulu mereka sebelum mereka selingkuh gitu. Jadi plus minusnya selingkuhan itu apa, kenapa harus selingkuh dan kenapa nggak boleh selingkuh, resikonya ini apa, kapan dan di mana mereka bisa ketemuan, apa yang harus mereka lakukan kalau misalnya aksi ini ketahuan dan lain-lain. Itu didiskusikan berdua, Wak. Karena memang sama-sama sepakat masing-masing mau selingkuh ya kan. Dan diskusi antara Candy sama Alan ini, Wak, nggak selesai dalam 1 hari itu aja loh, nggak. Mereka terus membahas hal itu sampai 1 bulan lamanya. Betul-betul mau dimatengin kali gitu loh. Dan setelah melewati diskusi yang cukup panjang, mereka pun akhirnya sepakat bahwa hubungan perselingkuhan ini hanya sebatas untuk berhubungan badan aja, Wak. Jadi jika ada salah satu dari mereka yang udah mulai baper, maka hubungan mereka akan berakhir. Itu hasil diskusi mereka, hasil kesepakatan mereka. Dan rencananya, Wak, mereka ini akan ketemuan setiap 2 minggu sekali pada saat weekdays. Lalu untuk biaya booking hotel, makan, transportasi dan lalala itu nanti dibagi rata atau split bill. Itu mereka udah matengin. Nah dah tuh kan, setelah semuanya siap, skandal perselingkuhan antara Alan dan Candy pun dimulai pada tanggal 17 Desember tahun 1978. Nah, di hari itu, Wak, Candy memesan 1 kamar nomor 213 di sebuah penginapan bernama Continental Inn and Suite. Lalu setelah mereka udah makan siang bersama dan ngobrol-ngobrol bentar, akhirnya dimulailah hubungan terlarang tuh. Di aksinya yang pertama ini, Wak, Alan sama si Candy itu sama-sama macam merasa puas gitu loh, dan mereka jadi pengen ngulang lagi lah gitu di kemudian hari. Padahal kan tadi rencana mereka apa? Ketemuan tuh cuma 1 kali dalam 2 minggu ya kan. Ini enggak. Kenyataannya, Wak, hanya berselang seminggu kemudian lah mereka ketemuan lagi di hotel. Dilanggar sendiri kesepakatan itu. Nah setelah menjalin hubungan dengan Alan ini, Wak, ternyata perlahan-lahan Candy ini mulai baper. Dia bahkan sering tuh bertanya ke dirinya sendiri, sebenarnya perasaan aku ke Alan ini gimana sih? Apa mungkin ya sebenarnya nih aku udah mulai jatuh cinta sama si Alan? Nah karena Candy terus-terusan kepikiran hal itu, akhirnya pada bulan Februari tahun 1979
Candy pun memutuskan untuk bilang langsung ke Alan. Alan, kayaknya aku udah mulai sayang lah sama kamu. Aku harus kayak gimana ya katanya. Nah, mendengar hal itu, Alan pun meyakinkan Candy kalau hubungan mereka ini nggak bisa sampai sejauh itu. Ingat kesepakatan kita apa? Di dalam hubungan ini nggak boleh pakai perasaan. Dan diingetin sama si Alan kayak gitu, udah kamu nggak boleh kayak gitu, gitulah karena. Tapi walaupun kayak gitu, aksi perselingkuhan itu tetap berlanjut sampai berbulan-bulan kemudian, sampai akhirnya pada awal bulan Juni, Alan bilang ke Candy kalau dia mau istirahat sebentar dari hubungan ini. Kalian ingat kan si Betty kan lagi hamil anak kedua, karena di situ Alan ini pengen fokus sama si Betty dan juga pengen fokus ke persiapan kelahiran anak mereka. Candy juga nggak keberatan dengan hal itu. Dia pun membiarkan si Alan ini untuk mengurus keluarganya hingga anak kedua Alan ini pun lahir pada bulan Juli tahun 1979 ya. Nah, lalu di sekitar bulan Juli itu juga Alan ini pengen balik lagi nih ke Candy. Masa istirahat udah selesai kan, tapi ternyata di situ sikap Candy udah mulai berubah. Alan nggak suka sama si Betty gara-gara si Betty itu posesif. Sekarang gantian Candy pula yang jadi lebih posesif lagi. Dia suka ngomel-ngomel gara-gara hal yang sepele dan dia ini makin ngeliatin kalau dia tuh baper sama si Alan tuh loh, Nah, perubahan sikap Candy inilah yang membuat Alan jadi nggak nyaman juga. Dan di situ juga lah Alan mulai sadar kalau ternyata aku salah loh selingkuh kayak gitu. Baru dia sadar sama perbuatan itu. Akhirnya beberapa waktu kemudian Alan pun bilang lah ke Candy kalau mereka harus mengakhiri perselingkuhan ini. Aku udah mau selesai sama kau gitu. Dengar kayak gitu marah lah si Candy. Oh nggak bisa ya, nggak mau aku ngakhirin hubungan ini. Enak aja kau. Aku nggak bisa ngebayangin gimana hidup aku kalau nggak sama kamu, Alan. Kita nggak bisa Ken, nggak bisa dong. Hubungan ini udah membuat aku makin jauh sama si Betty, makin jauh juga aku sama anak-anak aku. Pokoknya sekarang aku mau fokus memperbaiki hubunganku sama si Betty aja ya, sama anak-anak aku ya. Aku juga ada rencana mau ikut konseling pernikahan biar hubungan aku sama Betty bisa dekat lagi. Itu kata Alan. Nah, mengetahui kalau Alan ini sudah mantap dengan keputusannya, Candy cuma bilang, oh ya udahlah kalau kayak gitu, aku nggak bakal nyari kau lagi ya. Aku nggak mau nelpon kau lagi. Aku juga udah nggak mau tahu lagi kabar kau kayak gimana, dan kita udah nggak perlu lagi ketemuan. Kata siapa? Kata si Candy. Marah si Candy situ kan. Nah, setelah perdebatan itu, skandal perselingkuhan antara Alan sama si Candy ini pun resmi berakhir. Tapi nyatanya susah bagi mereka untuk nggak ketemu lagi, karena kan mereka ini masih tinggal di kawasan yang sama dan juga masih menghadiri gereja yang sama. Ditambah lagi anaknya si Candy kan masih bersahabat sama si Alicia kan, anaknya si Alan tuh. Dan di situ pun masing-masing keluarga mereka masih sering bertemu, masih sering berinteraksi gitu, Jadi nggak mungkin lah nggak ketemuan lah si Alan sama si Candy ini kan. Mau nggak mau ya udah diterima aja walaupun mereka sudah berakhir lagi tuh hubungan perselingkuhan mereka. Sampai akhirnya pada suatu hari terjadilah sebuah peristiwa mengerikan yang menimpa mereka semua. Ini puncaknya. Nah, jadi ceritanya pada hari Jumat tanggal 13 Juni tahun 1980, Alicia, anaknya si Betty ini sama anaknya Candy berencana mau nonton film bareng di bioskop. Lalu pada malam harinya anaknya Candy ini mau nginap di rumahnya si Betty, sahabatnya nih. Nah, pas dua anak ini lagi pergi nonton, Candy datang tuh ke rumahnya si Betty mau nganterin baju ganti punya anaknya. Dan by the way pada saat itu si Betty lagi sendirian aja di rumah. Si Alan lagi urusan kerja juga di luar kota nih. Candy datang bawa baju ganti anaknya kan. Nah, melihat kedatangan si Candy, Betty ini dari awal udah nampak ogah-ogahan gitu untuk mempersilahkan si Candy tuh masuk. Oh kau masuklah, kayak gitu, nggak kayak biasanya. Iya apain kau Bet? Udah masak gitu? Nggak, udah. Pokoknya udah ketus lah si Betty di situ. Oh ya udahlah kalau gitu aku langsung balik aja ya, aku ada urusan kata si Candy kan. Candy buru-buru pulang lah itu. Tapi di situ Betty malah nahan dia bilang, tunggu dulu, aku mau nanya sesuatu lah sama kau Candy. Nanya apa? Kata si Candy kan. Kok selingkuh ya sama Alan suami aku? Kata si Betty. Tahu Betty tuh terkejut si Candy kan. Dia pun langsung buru-buru jawab, enggak lah, ngaco kan ya. Gak mungkin aku selingkuh sama lakimu. Tapi itu betul kan? Iya kan? Nah sebenarnya di sini mohon maaf aku nggak nemuin informasi tentang kenapa Betty ini bisa curiga sama si Candy. Tapi yang jelas Betty ini memang curiga kalau Alan punya selingkuhan. Kenapa? Gara-gara pernah tuh beberapa kali si Betty ini ngajak si Alan buat berhubungan suami istri. Cuman si Alannya tuh nolak. Dari situlah Betty tuh udah mulai curiga nih, jangan-jangan laki aku udah punya cewek lain nih sampai dia udah gak nafsu lagi sama aku. Tapi soal kenapa kecurigaannya itu bisa ngarah ke si Candy ya, itu aku nggak nemu informasinya. Kalau kalian ada tambahin aja lah di bawah ya. Iya kan, gue selingkuh kan sama laki aku gitu. Setelah didesak berkali-kali ke si Betty, sama si Betty, Candy pun ngaku di situ. Iya aku pernah selingkuh sama Alan, tapi itu udah lama kali kok dan hubungan kami udah selesai. Kata siapa? Kata Candy, ngaku dia kan. Nah mendengar pengakuan Candy di situ Betty nggak jawab apa-apa Betty cuma terdiam aja sambil dia berdiri tuh. Dia melangkahkan masuk ke dalam gudang rumahnya. Terus Betty muncul lagi nih, nemuin si
si Candy masih terduduk di situ kan. Cuman waktu itu posisinya Betty udah bawa kapak, Wak. Bawa kapak. Dia acungkannya ke si Candy kan. Jangan pernah kau nampakkan muka kau depan aku lagi. Itu kata Betty, Wak. Bawa kapak, diancam gini. Dan setelah mengatakan hal itu, Betty itu lalu langsung ditaruhnya kapak ke lantai. Jadi Betty cuma menggunakan kapak itu cuman buat nakut-nakutin si Candy aja. Dan setelah itu terak ambruk tubuhnya si Betty itu di lantai, Wak. Dia macam terpukul kali, shock gitu loh dia sampai terjatuh gitu. Kasihan si Candy. Nah, dengan santainya Candy tuh mengucapkan sesuatu yang memicu kemarahannya si Betty. Dia bilang apa? Setelah semua yang terjadi, aku yakin kau udah nggak menginginkan Alan lagi. Katanya gitu. Nah, mendengar ucapan itu naik pitam lah si Betty. Langsung diserangnya si Candy, Wak. Tapi nggak pakai kapak ya, serang pakai tangan aja. Mereka berkelahi fisik gitulah. Wah, teman-teman jambak-jamban gitu kan. Nah, di situ baru si Betty tuh mau ngambil kapak tuh, Wak. Tapi di waktu yang sama malah si Candy pula yang berhasil ngambil kapak tuh duluan. Dipukulnya langsung kepala Betty, Wak. Tak sekali kan. Tapi nggak ke bagian pisaunya, mungkin bagian gagangnya. Tak, jatuh lagi si Betty ini di lantai. Dan Candy memanfaatkan kesempatan itu buat kabur tuh. Tapi di luar dugaan, Wak, ternyata Betty ini masih bisa bangun. Dikejarnya lagi si Candy kan. Tapi karena pada saat itu posisi si Betty ini udah cedera di kepala gara-gara pukulan tadi, dia langkah si Betty ini oleng lah gitu kan. Dan membuat Candy bisa dengan mudahnya ngambil balik itu kapak dari tangannya. Nah, karena si Candy ini merasa terancam gitu ceritanya, baru diantam si Betty lagi, Wak. Dan seperti orang gelap mata, Wak, Candy ini terus menghujamkan kapak itu sampai dia ini yakin kalau Betty itu udah nggak bisa bergerak lagi. Iya, dan gak lama kemudian tubuh Betty pun tumbang. Dan setelah terkena kapak sebanyak 41 kali, Betty Gore pun akhirnya kehilangan nyawanya dengan sangat tragis di tangan sahabatnya sendiri. Mati Betty. Astagfirullahaladzim. Nah, di saat yang sama, Wak, Alan yang lagi tugas di luar kota itu beberapa kali juga coba tuh menghubungi si Betty lewat telepon. Tapi sampai jam 8 malam Betty nggak bisa dihubungi. Biasa dia cepat fast respon dia nih, tapi nggak diangkat. Udah mulai panik si Alan di sana. Dia nelpon lah tetangganya. Dia minta tolong, Pak, tolonglah Pak, cek kondisi Betty. Aku dari tadi nelfon dia nggak bisa. Tapi ketika tetangganya mengetuk-ngetuk dan juga memanggil namanya Betty dari luar, ternyata hasilnya juga sama, Wak. Tetap tidak ada balasan apapun dari dalam rumah. Anaknya belum balik tuh dari nonton bioskop belum. Nah, laporan dari tetangga itulah yang membuat Alan semakin panik lagi. Alan bahkan sampai nelpon beberapa rumah sakit yang di sekitar sana, Wak, untuk memastikan apakah ada pasien yang namanya Betty Gore atau kedua anaknya. Tapi lagi-lagi hasilnya nihil juga. Alan makin frustasi lah di sana kan. Dia kembali lagi meminta tolong kepada tetangganya untuk terobos saja masuk dalam rumahnya. Tolong kau masuk dalam rumahku memang mungkin terkunci. Lakukan apa aja lah, mau kau dobrak, mau kau apain, yang penting kau bisa masuk ke dalam. Aku betul-betul khawatirin Betty sama anak-anakku, Pak, tolonglah gitu kan. Udah lah tuh kan, akhirnya betul dilakukan sama tetangganya. Sekitar jam 10 malam 3 orang tetangganya Alan datang ke rumah mereka, Wak. Lalu ketika mereka membuka pintu depan, belum didobrak lagi, ternyata pintu depannya nggak terkunci, Wak. Masuklah mereka kan. Mereka periksalah seluruh ruangan satu persatu. Pada saat mereka memeriksa bagian kamar, Wak, mereka nengok tuh ada anak bungsunya Alan yang masih baby ini sedang menangis dan hanya sendirian. Hal itulah yang langsung bikin mereka merasa ada yang janggal di sini kan. Mana mamanya kok anak kecil ditinggalin sendirian nih. Akhirnya salah satu tetangga Alan ini pun langsung mengamankan si bayi ini sambil melapor kejanggalan itu ke polisi. Sementara dua tetangga lain lanjut lagi nih, Wak, masuk ke dalam rumah dan memeriksa ruangan-ruangan yang lain. Nah, pada saat dua tetangga ini sampai di ruangan gudang, disitulah mereka menemukan sebuah pemandangan yang sangat-sangat mengerikan. Di sana barulah mereka melihat Betty terkapar di lantai dalam kondisi yang memang sudah tidak bernyawa dan juga bersimbah darah. Awalnya mereka mikir Betty itu meninggal gara-gara tembakan pistol, Wak. Jadi nggak betulan mereka cek kayak gitu, enggak. Mereka langsung buru-buru nelpon Alan, Pak Alan, maaf Pak Alan, Pak, Bu Betty ditemukan gini gitu katanya. Nah, mendengar kabar tentang kematian istrinya, Alan langsung lemas sebadan-badan, Wak. Dia langsung segera mengatur jadwal untuk balik pulang ke kotanya. Waktu itu Alan sampai di rumah pada keesokan paginya setelah Betty itu ditemukan meninggal dunia, Wak. Dan di hari itu juga polisi langsung memulai penyelidikan mereka. Nah, selama penyelidikan itu berlangsung, Alan ini sempat nelpon Candy, Wak. Sempat dia bilang, istri aku lagi kena musibah. Betty mati, Candy. Katanya nangis-nangis dia bilang kan, tolonglah kau jaga Alicia dulu ya, anak sulungnya nih. Biar aja Alicia main dulu sama anakmu karena aku belum bisa jemput dia nih. Oh iya, nangis juga lah si Candy itu kan. Ya udahlah, aman-aman. Anakku biar stay di rumah aku aja dulu, kata si Candy. Dah lah tuh, dia pura-pura nggak tahu nih. Ketika penyelidikan pertama dimulai, polisi pun akhirnya mengetahui kalau Betty ini bukan meninggal gara-gara tembakan pistol, melainkan karena kapak, ya kan.
kan. Polisi melihat ada banyak sekali bercak-bercak darah di dalam rumah itu juga, Wak. Dan polisi juga menemukan ada sebuah kapak yang tersembunyi di bawah kulkas. Nah, sebenarnya ada banyak bukti yang bisa diselidiki sama polisi di sana, Wak. Tapi sayangnya penyelidikan itu juga sedikit terhambat karena ada banyak sekali orang dan juga wartawan yang datang ke lokasi dan juga mencemari TKP. Akhirnya untuk bisa melanjutkan penyelidikan, polisi pun nanyalah ke Alan, Pak Alan, kamu tahu nggak kira-kira siapa nih orang terakhir yang ketemu sama Betty kemarin? Alan bilang, Pak, setahu saya orang terakhir yang ketemu Betty itu kerabat dekat kami, Pak, namanya Candy Montgomery. Kebetulan di hari itu anak saya sama anaknya si Candy ini mau main bareng. Terus karena mereka mau nginap, jadinya Candy datang tuh, Pak, nganterin baju ganti. Itu yang saya tahu. Untung Alan tahu, Wak, ya. Nah, karena dari sini Candy ini diduga sebagai orang terakhir yang ketemu Betty, Wak. Polisi pun langsung menaruh kecurigaan mereka terhadap Candy, ya kan? Tapi ketika polisi melihat Candy, Wak, di situ polisi merasa heran. Candy ini kok kelihatan macam ibu rumah tangga bebe aja ya, sikapnya juga sopan, dia juga terlihat penyayang kali. Bahkan selama ini juga dia bersahabat baik nih sama korban, sama Betty kan. Candy pun badannya kecil kali. Apa iya badan sekecil ini punya power besar buat menyerang orang pakai kapak? Kata polisi gitu. Nah, waktu itu polisi sempat goyah, Wak. Sampai akhirnya Alan pun jujur sama polisi, Wak. Dia kasih tahu lah ke polisi tentang rahasia besarnya sama si Candy. Alan bilang, Pak, sebenarnya saya sama si Candy itu pernah selingkuh. Dan saya baru saja mengakhiri hubungan perselingkuhan itu sekitar 7 bulan yang lalu, Pak. Apa mungkin kematian si Betty ini ada hubungannya sama hal itu, Pak? Ya, kata si Alan. Nah, mendengar pengakuan Alan itu, di situ polisi mendapatkan gambaran tentang motif apa yang mungkin membuat si Candy ini tega menghabisi nyawanya si Betty. Apalagi kalau bukan karena motif cemburu kan, Wak, ada juga rebutan cowok. Nah, nggak lama setelah polisi mengetahui hal itu, pada tanggal 27 Juninya, pihak berwajib pun secara resmi langsung mengeluarkan surat penangkapan kepada si Candy. Saat itu Candy didakwa atas tuduhan penghilangan nyawa, Wak. Tapi selama proses hukumnya itu berlangsung, Candy ini selalu menyangkal semua perbuatannya. Pun orang-orang yang mengenal Candy termasuk kawan-kawannya di gereja, Wak, nggak ada yang percaya kalau si Candy itu yang udah ngabisin si Betty. Nggak ada yang percaya kalau Candy itu bisa melakukan tindakan sejahat itu gitu loh. Mereka tuh sampai-sampai nulis surat buat si Candy yang berisi dukungan mereka dan juga kesediaan mereka untuk membela si Candy, Wak. Candy ini memang brandingnya baik kali, makanya nggak ada orang yang percaya kalau dia itu sejahat itu, aslinya kayak Dajjal. Nah, adalah tuh kan. Untuk menangani kasusnya, Candy pun sampai menyewa seorang pengacara yang dia kenal dari gereja juga, Wak. Dan selain itu, ada seorang psikiater bernama Dr. Fred Faison yang diminta untuk membantu jalannya penyelidikan nih dari tim kepolisian. Cobalah panggil psikiater gitu. Nah, nantinya Dr. Fred ini akan diminta untuk menghipnotis Candy agar Candy bisa menceritakan kembali semua yang dia ingat tentang hari naas itu, Wak. Atau hari ketika Betty ini kehilangan nyawanya gitu. Dan FYI, Wak, metode hipnotis ini dulu memang sering digunakan dalam menangani kasus-kasus kriminal ya. Dah, akhirnya Candy pun iya aja tuh katanya kan. Candy dijadwalkan untuk mengikuti sesi hipnotis sebanyak 3 kali. Dan selama sesi hipnotis itu berlangsung, Wak, Candy menceritakan semua kejadian di hari naas itu dengan lebih detail lagi nih. Dan dari hasil hipnotis itu, Dr. Fred tahu kalau memori sadarnya Candy atau kesaksian yang dia ceritakan dalam kondisi sadar pada saat diinterogasi ternyata banyak yang berbeda dengan memori alam bawah sadarnya siapa? Alam bawah sadarnya si Candy. Kesaksian yang Candy ceritakan waktu sesi hipnotis beda. Nah, dari situlah Dr. Fred tahu kalau Candy ini sudah berbohong waktu lagi diinterogasi. Dan kesaksian yang dianggap paling valid adalah kesaksian yang disampaikan oleh Candy pada saat sesi hipnotis tadi itulah. Nah, dari situ Candy udah nggak bisa ngomong lagi. Candy pun juga diminta untuk melakukan rekonstruksi atau reka ulang dari kejadian yang ada di TKP ya. Dan setelah reka ulang itu selesai, Candy pun langsung diseret ke pengadilan pada bulan Oktober tahun 1980, Wak. Nah, pada saat di pengadilan ini, Wak, Candy bilang, saya hanya membela diri saya. Saya memang terlibat dalam kematiannya si Betty, tapi hal itu terjadi bukan atas rencana saya. Kapak yang menjadi senjata dalam kejadian ini kan kapak punyanya keluarga Betty, dan kapak itu juga disimpan di dalam gudang. Kalau memang kejadiannya sudah saya rencanakan, pasti senjata yang saya pakai ya bukan kapak itu. Pasti saya udah bawa senjata saya sendiri. Peristiwa ini terjadi murni karena saya mempertahankan diri saya, Pak. Betty kok yang mulai nyerang saya duluan. Nah, itu kata si Candy, Wak. Dan setelah Candy menyampaikan pembelaannya, persidangan pun dilanjutkan kembali. Persidangan kasus ini baru selesai di tanggal 30 Oktober tahun 1980, di mana pada hari itu juri akhirnya mengambil sebuah keputusan yang sangat memicu kemarahan banyak orang, Wak. Karena semua juri yang menangani kasusnya Candy menyatakan bahwa Candy tidak bersalah dan dia bebas dari segala tuntutan. Iya, bebas dia. Alasannya apa? Alasannya sesuai dengan apa yang sudah disampaikan Candy dalam pembelaannya, Wak. Candy melakukan hal itu tanpa sengaja dengan maksud untuk membela diri. Dah, lolos dia. Lolos. Jadinya nggak ada, Wak, yang dihukum dalam kasus ini. Nggak ada. Yang habisin nyawa si Betty juga udah dibebasin kok. Setelah persidangan itu, Candy pun bisa melanjutkan hidupnya kembali. Ya.
Kesal kan? Oke Wak, jadi itu tadi kasus kriminal tentang aksi penghilangan nyawa yang menimpa Betty Gor. Kasus ini betul-betul membuat aku ngerasa miris sekali sih. Kok bisa ya ada orang yang tega menusuk sahabatnya sendiri dari belakang? Udahlah suaminya ku ambil, nyawanya juga dihabisi pula. Padahal Candy ini udah dianggap sahabat yang baik kali loh. Bahkan nih Wak, pada saat penyelidikan berlangsung, katanya polisi itu sempat nemuin ada macam surat yang ditulis sama Betty untuk orang tuanya. Nah di surat itu Wak, Betty bilang apa? Betty bilang kalau hidupnya itu kadang susah, tapi aku bersyukur punya sahabat baik yang selalu membantu aku. Dia namanya Candy. Itu kecil. Semoga kita dijauhkanlah dari kawan-kawan modelan kayak gini ya. Kawan-kawan modelan serigala berbulu domba macam si Candy nih. Ya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita dan mempertemukan kita dengan orang-orang yang baik. Amin ya robbal alamin. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah video dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak, bye.